Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa hari ini di pertemuan pertama ilmu negara dengan Bapak selaku pengajarnya, yang mana kuliah ini sebenarnya adalah kuliah lewat video ya, lewat rekaman ya, karena Bapak lagi di US, lagi ngambil postdoc, maka kita hanya bisa melakukannya secara recording, namun nanti ada nilai dan juga ada absen yang akan Bapak lacak dari Simari dan juga dari Zoom ya. Jadi kalau kalian tidak memperhatikan video ini ya, Bapak anggap tidak hadir ya. Kemudian juga ada tugas ya, jadi tolong walaupun ini video, walaupun recording, kalian harus menghadirinya dan kemudian juga mengerjakan tugas-tugas yang Bapak minta untuk dikerjakan. Oke, materi Bapak mungkin masih sangat mendasar ya, karena kalau kita bicara ilmu negara ini kan mata kuliah di semester 1 ya, semester 1 mahasiswa baru ini. Ya, jadi memang masih sangat mendasar, sangat teoritik ya, tetapi juga masih sangat mudah sebenarnya ya. Jadi ilmu negara ini masih mata kuliah yang belum begitu kompleks ya. Jadi nama Bapak mungkin sudah kalian tahu ya, sudah dicek di Simari nama dosennya siapa saja. Oke, semoga materi Bapak tidak overlap dengan Pak Faisal dan juga Ibu Erlina ya, tetapi Bapak harap mungkin mungkin ada sama-samanya ya, mungkin ada perbedaannya juga ya. Oke, slide pertama Bapak akan mulai dari pengertian ilmu itu sendiri. Ya, jadi apa sih pengertian dari ilmu? Jadi sebelum kita bicara negara, kita bicara ilmu dulu. Kenapa ilmu negara disebut sebagai ilmu? Ya, masih banyak yang mengatakan bahwa ilmu negara itu sebenarnya mirip-mirip politik gitu ya. Karena kita bicara bagaimana sih negara itu mendapatkan kekuasaan dan lain-lain, dan kekuasaan itu sebenarnya hanya soal power atau kekuasaan, yang mana itu merupakan ilmu politik. Tapi dalam beberapa perdebatan ya, ilmu itu kemudian didefinisikan. Jadi pertama, ilmu itu harus rasional, objektif ya. Jadi ilmu itu rasional, objektif. Kita tidak menghayal ya, kita nggak bicara objek kajian yang nggak jelas misalnya. Ya, jadi kalau kita bicara negara, ya tentu kita bicara negara yang jelas ya, yang ada, yang eksis, bukan negara dalam khayalan misalnya. Kita nggak bicara soal Wakanda, kita nggak bicara soal Asgard dan lain-lain gitu ya. Kita bicara negara dalam konteks yang sebenarnya. Oke, itu rasional yang pertama. Yang kedua adalah dia bisa bersifat empiris. Ya, empiris berarti dia berasal dari pemahaman secara empiris, pemahaman secara sosiologis, tapi dia juga bisa konseptual normatif ya. Normatif itu artinya ya sesuatu yang diharuskan, sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang ideal. Nah, itu normatif. Nanti kita akan bicara lebih banyak hal itu di pertemuan berikutnya. Ya, dia bisa, kemudian ilmu itu bisa bersifat umum, dia juga bisa bersifat spesifik. Nah, kemudian yang paling penting adalah dari ilmu adalah dia metodis. Metodis berarti dia disusun secara disusun secara runut, hasilnya pembahasannya bisa diuji, bisa diverifikasi, dan juga bisa difalsifikasi. Diverifikasi berarti dia dicek kebenarannya, ya, apakah ilmu ini benar atau tidak, gitu loh. Apakah materi Pak Mirza ini benar atau tidak? Kalian sebagai mahasiswa bisa memverifikasi. Dan kemudian tentu bisa memfalsifikasi. Memfalsifikasi berarti menyalahkan atau menggantinya dengan ilmu yang baru, nggak masalah. Ya, jadi itu awal saja Bapak bicara soal apa itu ilmu. Kemudian kita akan bicara negara. Nah ya, jadi kan mata kuliah kita ilmu negara. Bapak sudah membreakdown tadi pengertian dari ilmu apa. Nah, sekarang kita akan bicara negara dulu sebagai objek kajian. Nah, jadi kita akan bicara dalam konteks negara sebagai objek kajian dari mata kuliah ilmu negara ini. Apa sih negara itu? Nah, mungkin kawan-kawan semester 1 mungkin masih bingung ya, apa beda antara negara, pemerintah, dengan pemerintahan. Nah, Bapak akan dalam slide ini Bapak akan bicara negara. Ya, nanti Bapak akan jelaskan apa bedanya negara sama pemerintahan, apa beda negara sama pemerintah. Tapi kita
pertama-tama akan bicara negara dulu. Jadi kita mendefinisikan dulu, ya apa sih maksud dari negara? Ya, jadi orang hukum, ya Bapak perlu mengingatkan kepada kawan-kawan masih semester 1 nih, ya kalian masih bocah ibaratnya di hukum ya. Kalian belum tahu hukum ini gimana sih? Ya, tapi sebenarnya hukum yang paling awal dari hukum adalah bicara definisi. Ya, jadi sebelum kalian bicara pidana, sebelum kalian bicara sanksi, kalian harus bisa mendefinisikan dulu apa sih definisi dari negara misalnya. Nah, ya, jadi konseptual sekali. Jadi ilmu negara sama seperti ilmu hukum lain itu sangat konseptual. Konseptual berarti kita bicara konsep. Konsepnya apa dan kemudian arti dari konsep itu apa, definisinya apa. Nah, negara. Ya, banyak orang berdebat negara itu apa sih dari zaman Plato, Aristoteles sampai filsafat-filsafat barat gitu ya. Banyak memperdebatkan negara itu bagaimana sih gitu. Nah, kemudian secara internasional ya dikenal adanya konferensi Montevideo. Ya, mungkin kalian belum tahu Montevideo itu di mana. Montevideo itu adalah ibu kota negara di Uruguay. Ya, jadi ketika itu di hukum internasional banyak negara-negara berkumpul ya di UN, di PBB untuk membahas definisi negara. Nah, di konferensi Montevideo inilah ya arti dan makna negara itu didefinisikan secara rigid, didefinisikan secara pasti. Sampai kita pakai hari ini. Nah, jadi kalau kita bicara definisi negara ya kita pakai Montevideo sampai hari ini. Apa sih negara itu? Pertama, negara itu punya syarat-syarat. Ya, jadi konferensi Montevideo mengatakan yang namanya negara adalah entitas politik. Ya, entitas ideologis, bukan politik ya. Jadi negara adalah entitas ideologis yang memiliki 4 syarat ini. Ya, dalam konteks HI, hukum internasional, dan dalam konteks hukum tata negara, ini juga dipakai. Pertama, ya tentu negara itu pasti memiliki penduduk yang tetap dan permanen. Nah, ini kawan-kawan yang sangat penting. Ya, jadi negara itu memiliki penduduk ya warga negara yang menetap secara permanen. Ini membedakan negara dengan kafilah-kafilah dulu ya, membedakan negara dengan persekutuan adat ya yang daerahnya tidak tetap ya, nomaden. Pernah dengar nggak istilah nomaden? Ya, jadi di zaman dulu kan sebelum ada negara ya penduduk itu banyak tersebar-sebar dan mereka itu berjalan atau hidup secara nomaden. Nomaden berarti dia keluar dari suatu daerah masuk lagi ke daerah lain ya, ketika daerah itu tidak subur maka dia ke daerah yang lainnya lagi gitu ya. Ya, ini sama misalnya seperti masyarakat adat misalnya. Ya, misalnya orang Dayak ya, terutama orang Dayak di Kalbar, Kalteng gitu ya, itu biasanya masih menerapkan ladang berpindah. Jadi kalau kalian pernah mendengar ya masyarakat adat, mereka melakukan ladang berpindah. Ya, jadi artinya mereka akan pindah-pindah dalam siklus 5 tahunan. Dalam siklus 5 tahun mereka akan pindah dari tempat A ke tempat B, kemudian pindah lagi ke tempat C dan kemudian balik lagi ke tempat A. Bolak-balik seperti itu. Nah, itu bukan negara. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau negara penduduknya menetap di suatu wilayah secara permanen. Nah, itu syarat pertama dari negara. Jadi negara bukan perkumpulan nomaden ya, bukan perkumpulan nomaden, bukan perkumpulan sosiologis, tetapi dia perkumpulan yang sudah jelas tempatnya dan orangnya juga sudah jelas. Nah, penduduk ini tentu tinggal di tempat ya. Penduduk tinggal di suatu wilayah yang juga permanen. Ya, jadi yang nomor 1 dan nomor 2 itu berhubungan. Jadi penduduknya tetap permanen di wilayah yang juga permanen. Nah, makanya kemudian suatu negara ketika dia baru merdeka, misalnya Indonesia merdeka 45 atau Malaysia 56 misalnya, yang dilakukan pertama kali adalah menetapkan batas wilayah. Ini sangat penting sekali. Kenapa wilayah penting? Karena dalam wilayah itulah berlaku hukumnya. Ya, kalian pernah dengar istilah atau pepatah dari Minang yang menyebutkan di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu sebenarnya istilah yang Bapak rasa sangat kontekstual sampai hari ini. Ya, jadi kalau kita bicara negara, ya negara itu harus punya batas-batas wilayah
di mana dalam batas wilayah itulah negara tersebut menjalankan hukum dan pemerintahannya. Nah, jadi wilayah harus jelas. Misalnya Indonesia misalnya, perbatasan di bagian barat dengan negara apa? Perbatasan dengan bagian timur ya dengan negara apa? Utara, selatan harus jelas. Ya, karena berkaitan dengan kewenangan hukum atau istilahnya disebut sebagai jurisdiksi suatu negara. Nah, itu sangat penting ya, diingat. Ini yang membedakan juga negara dengan persekutuan-persekutuan adat. Ini juga yang membedakan negara misalnya dengan negara-negara yang fiksi berarti ya. Negara-negara fiksi yang hanya ada di film dan lain-lain gitu ya, atau negara-negara yang hanya secara simbolis saja tapi tidak diakui secara hukum internasional. Ya, jadi negara itu harus punya wilayah. Ya, misalnya Bapak ambil contoh ya, kenapa sih masyarakat adat itu bukan negara misalnya? Ya, mereka hanya bagian dari negara. Ya, misalnya Bapak dulu pernah jalan ke daerah masyarakat adat di Kalimantan Tengah. Ya, Bapak pernah tinggal di sana beberapa hari, minggu ya, beberapa minggu Bapak tinggal di sana. Ya, ketika Bapak tinggal di sana, Bapak tanya sama ketua adatnya. Ya, Bapak tanya sama ketua adatnya batas-batas desa adat. Nah, permasalahannya adalah ketua adat itu nggak terlalu ngerti batas, ya, batas adat desa mereka. Jadi ketika ditanya, Pak, di mana sih batas desa piannya? Desanya di mana batasnya? Dia menjawab dengan bukti atau dengan pernyataan yang mungkin tidak rasional bagi kita orang kota ya. Jadi beliau mengatakan begini, itu ada pohon, ya, ada pohon besar seberang dari sungai, ya. Nah itu adalah batas desa kami, ya kan? Jadi batasnya itu hanya pohon. Nah, tapi kan kita kemudian mikir, bagaimana kalau misalnya pohonnya ditebang? Atau misalnya bagaimana kalau ada badai misalnya, ya pohonnya tumbang, bagaimana batasnya? Ya, kemudian dia juga bilang itu sungai ini, ya daerah-daerah sungai ini daerah kita, ya seberang sungai itu daerah orang lain. Nah, dia juga bilang seperti itu, nggak bisa. Kenapa? Karena sungai juga bisa berubah. Ya, misalnya ada banjir, ada erosi dan lain-lain, sungai bisa berubah. Nah, itu nggak bisa tuh, ya nggak ada kepastian hukum. Ya, nah kemudian waktu Bapak mau pulang misalnya, ketika Bapak mau pulang, ketua adat itu bilang sama Bapak, nanti kalau kamu, Bapak tanya, bagaimana Pak caranya supaya saya tahu kalau saya sudah keluar dari kawasan adat Bapak. Nah, kemudian dia bilang bahwa, oh nanti kalau kamu tidak bisa mendengar lagi gonggongan anjing, ya jadi di kampung itu ada anjing. Ya, jadi kalau kamu tidak bisa dengar gonggongan anjing, maka kamu sudah keluar berarti dari wilayah kita. Nah, nggak bisa juga, ya kan? Kenapa? Karena kalau misalnya anjingnya lagi makan, ya, atau anjingnya lagi tidur, gimana kita mendengarnya? Nah, jadi itu ilustrasi bahwa negara itu nggak bisa batas-batasnya dilakukan seperti itu. Kalau kita bicara negara, ya, masyarakat adat adalah bagian entitas dari negara yang tentu harus dilindungi. Jadi bukan berarti mereka tidak dilindungi, itu adalah kearifan lokal mereka, tetapi dalam konteks negara modern, ya, batas-batas wilayah itu sangat penting. Nah, itu yang kedua, ya, Bapak mengilustrasikan betapa pentingnya punya penduduk yang tetap, ya, dia tidak nomaden lagi, kemudian dia juga punya wilayah yang permanen. Tujuannya apa? Supaya ada kepastian hukum. Jadi kan nggak mungkin negara itu besok misalnya batasnya di titik A misalnya. Besoknya lagi batasnya di titik B. Nggak mungkin itu, marah orang, tetangga kita akan marah. Ya, misalnya kita semaunya saja menarik batas wilayah kita, ya batas wilayah Indonesia misalnya di Selat Malaka kita ubah tiap bulan misalnya, tiap bulan kita ubah, ya kan? Nggak bisa, marah. Malaysia sama Singapura marah, ya bakal perang kita. Nah itu ya dua syarat yang menurut Bapak sangat penting. Nah yang ketiga juga tidak kalah pentingnya, yaitu negara tersebut memiliki pemerintahan yang permanen. Nah ini primer nih, primer berarti penting. Jadi negara itu bukan negara kalau dia tidak punya pemerintahan.
Nah, ini kawan-kawan. Nah, kita akan bicara definisi dari pemerintahan. Ya, tadi kan bicara negara. Negara adalah wadah ideologis. Ya. Nah, kalau pemerintahan bagaimana? Pemerintahan adalah instrumen politik. Ya, instrumen politik yang menjalankan negara. Jadi pemerintahan adalah instrumen politik yang menjalankan negara. Ya, Bapak ambil contoh misalnya Indonesia. Negara Republik Indonesia lahir 45 sampai sekarang. Ya, sudah 70 sekian tahun umur bangsa kita. Ya kan? Itu nggak berubah-ubah dari tahun 45 sampai sekarang. Negara kita adalah negara Indonesia. Ya kan? Secara ideologis dibentuk 45 sampai sekarang. Yang berubah apa? Pemerintahan. Ya. Jadi pemerintahan itu comes and goes. Dia datang dan pergi. Kenapa? Karena dia dipilih oleh rakyat lewat instrumen pemilu. Ya, misalnya dulu Indonesia punya pemerintahan Soekarno. Indonesia punya pemerintahan Soeharto 32 tahun. Ya, otoritarian. Ya, kemudian kita masuk ke rejim reformasi. Rejim reformasi kita mengenal ada presiden atau pemerintahan B.J. Habibie. Setelah B.J. Habibie, kemudian Pak Gus Dur, Abdurrahman Wahid, kemudian Ibu Megawati, ya, kemudian Bapak SBY 2 periode, dan kemudian Pak Jokowi juga insya Allah hanya 2 periode saja. Nah, itu adalah pemerintahan, kawan-kawan. Ya, instrumen politik ya yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat lewat pemilu. Ya, dia dipilih oleh rakyat lewat pemilu, maka tentunya pemerintahan itu harus menjalankan negara. Negara dijalankan oleh pemerintahan yang permanen. Nah, harus permanen. Nah, jadi syarat pertama adalah pemerintahan. Syarat ketiga yang primer, ya, negara itu harus memiliki pemerintahan yang stabil intinya. Ya, jadi bayangkan kalau pemerintahan itu cuman seumur jagung misalnya. Revolusi lagi, ya. Ya, kita masih bersyukur Indonesia tidak seperti negara-negara seperti itu, ya. Banyak negara-negara yang mengalami nasib buruk. Misalnya seperti Haiti, kalau kalian dengar kabar Haiti, ya, itu presidennya baru dibunuh. Ya, dibunuh oleh tentara bayaran atau di mana gitu, ya. Gimana? Ya, nah itu berarti pemerintahannya tidak stabil. Ya, Indonesia alhamdulillah kita masih terjaga, nggak sampai seperti itu. Kenapa? Karena pemerintahan yang stabil, pemerintahan yang bisa menjalankan negara itu adalah salah satu persyaratan dari negara. Nah, itu kawan-kawan, ya. Jadi itu syarat paling penting. Nah, itu pemerintahan. Nah, pemerintah apa? Ya, jadi ada beda antara negara, pemerintahan sama pemerintah. Kalau pemerintahan, ya pemerintahan itu dia secara umum, secara luas. Ya, tidak hanya bicara eksekutif, tetapi juga legislatif. Ya, jadi kalau kita bicara pemerintahan, kita juga bicara sebenarnya DPR. Ya, DPR juga masuk dari pemerintahan. Tapi kalau pemerintah itu eksekutif saja. Nah, ini harus kalian pahami ya. Jadi kalau pemerintah itu eksekutif. Tapi kalau pemerintahan itu berarti pemerintah, itu artinya bisa dimaknai sebagai presiden atau eksekutif bersama-sama dengan DPR. Kenapa? Karena kedua-duanya dipilih oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, itu ya yang harus diingat baik-baik, beda antara negara, pemerintahan, dan juga pemerintah. Oke, lanjut kemudian yang berikutnya. Nah, ini adalah syarat hukum internasional. Ya, ini syarat hukum internasional. Jadi kawan-kawan nanti akan ketemu Bapak lagi di hukum internasional, di mata kuliah hukum internasional. Nanti akan Bapak ulang lagi nih, Montevideo lagi. Ya, kenapa? Karena Montevideo sebenarnya adalah konferensi internasional yang mengikat secara nasional. Nah, jadi syarat terakhir, ya syarat HI dari suatu negara adalah suatu negara itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Ya, jadi suatu negara itu menurut hukum internasional tidak mungkin hidup sendiri. Ya, sama halnya seperti manusia, ya manusia sebagai makhluk sosial. Ya, itu kan nggak mungkin hidup sendiri kalian. Hal yang sama juga berlaku kepada negara.
Ya, jadi negara tersebut juga harus mampu, harus cakap dalam melakukan hubungan internasional yang setidaknya terbagi dalam 3 hal: kerjasama, kompetisi, atau berkonflik. Ya, jadi kalau kita bicara hubungan internasional, Bapak nggak akan banyak membahas ini karena kita di ilmu negara ya. Nah, jadi kalau kita bicara hubungan internasional, tentu mungkin negara akan bekerja sama, ya. Negara A, negara B akan bekerja sama, tapi mungkin juga negara tersebut berkompetisi. Ya, berkompetisi masih wajar, masih aman-aman saja itu berkompetisi, tapi yang bahaya adalah kalau berkonflik. Ya, tapi itu adalah keniscayaan. Ya, jadi kalau kita bicara hukum hubungan internasional, kita bicara suatu keniscayaan. Ya, jadi kerjasama, kompetisi, dan juga konflik itu tentu adalah suatu keniscayaan yang mungkin akan terjadi. Oke, itu ya, Bapak sudah bicara negara sebagai objek kajian. Nah, kemudian kita akan masuk lebih dalam tentang apa sih negara itu, ya. Jadi Bapak sudah menjelaskan negara adalah wadah ideologis, ya. Dia ideologis. Dalam artian apa? Dia tidak hanya politik tetapi juga ideologi, ya. Jadi suatu negara itu didirikan dengan dasar ideologi. Indonesia misalnya dasar ideologinya apa? Pancasila. Negara lain mungkin berbeda ideologinya, nggak bisa kita samakan. Ya, nah tapi definisi berikutnya dari negara adalah organisasi yang menjalankan, memaksakan kewibawaan kekuasaannya. Jadi kalau kita bicara negara dalam konteks ini, ya kita bicara negara itu sebenarnya sebagai organisasi yang memaksa, tanda kutip, memaksa warga negara untuk tunduk dan taat kepada negara tersebut. Ya, mungkin kalian nggak sadar, ya, bahwa setiap hari kita tanda kutip dipaksa oleh pemerintah, kita dipaksa oleh negara untuk tunduk dan taat kepada kedaulatannya, kepada kekuasaannya. Ya, ambil contoh misalnya, ya ini memang agak overlap dengan pemerintah ya, memang agak overlap, tetapi negara juga memaksakan kewibawaannya. Misalnya kalian, misalnya setiap hari mau ke kampus, ya kampus kita di Kayu Tangi, anggaplah rumah kalian di Setoyo misalnya. Ya, rumah kalian di Setoyo. Coba dihitung berapa kali kalian berhenti di lampu merah sebelum kalian mau ke kampus. Ya, ini kalau sebelum sebelum Covid ya, kita offline misalnya. Ya, kalian ke kampus misalnya atau jalan-jalan misalnya. Ya, kalian berhenti untuk menunggu lampu merah itu sebenarnya adalah alat negara untuk memaksa kalian. Kita nggak sadar saja. Ya, itu yang pertama contohnya. Kemudian yang kedua, pajak. Ya, nanti kita akan belajar hukum pajak. Tapi kalian belum bayar pajak soalnya. Ya, orang tua kalian yang bayar pajak. Ya, orang tua kalian yang bayar pajak. Nah, pajak itu memaksa. Ya, suka tidak suka, kalau kalian sebagai warga negara nanti kalau sudah kerja, nanti kalau kalian sudah kerja, sudah punya penghasilan, maka kalian harus membayar pajak penghasilan, PPh. Ya. Kalau kalian mau jual sesuatu, misalnya jual rumah, jual tanah, itu juga ada pajak penjualan. Itu wajib memaksa. Nah, itu yang dimaksud dengan negara sebagai organisasi yang menjalankan, memaksakan kewibawaannya. Tapi dalam konteks yang bagus. Ya. Jadi Bapak nggak bicara memaksa itu bukan berarti memaksa itu kurang bagus ya, tapi memaksa itu untuk tunduk dan taat kepada pemerintahan. Ya sama halnya seperti COVID sekarang, zaman COVID. Ya, kalian diminta misalnya di masa-masa PPKM, ya sekarang PPKM namanya. Ya, kalian dipaksa oleh negara harus di rumah saja, WFH kita. Ya, itu boleh-boleh saja. Ya, karena di sanalah wibawa pemerintahan. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas Bapak rasa nanti Pak Faisal dan juga Ibu Erlina juga akan bicara ini ya. Ya, nanti ada negara yang disebut negara teokrasi. Nanti kita bahas sedikit apa itu negara teokrasi. Kemudian juga ada negara yang berdasarkan kesepakatan sosial. Ya, atau demokrasi. Nanti kita bahas demokrasi bagaimana baik buruknya dan lain-lain kita akan bahas. Kemudian juga ada negara yang berdasarkan kehendak pemimpin atau tirani.
tirani ini, kawan-kawan, terbagi dua jenis, totaliter sama otoriter. Nah, ini dua hal yang berbeda. Ya, jadi jangan dikira bahwa totaliter dan otoriter ini sama. Enggak, ya dia berbeda. Nah, yang keempat, nah ini yang Bapak rasa bisa dibilang yang nggak sempurna ya, tidak sempurna, tapi ini dianggap sebagai bentuk atau tipe negara yang paling bagus. Ya, adalah perpaduan antara negara hukum dan demokrasi. Nanti kita akan bahas nih bagaimana sih negara hukum dan negara demokrasi. Ya, nanti kita akan bicara demokrasi dulu. Ya, apa sih demokrasi itu? Apa sih plus minus dari demokrasi? Ya, tentu ada minusnya. Bapak nggak bilang demokrasi itu maha benar. Ya, tidak. Ya, demokrasi pasti ada cacatnya. Nah, kemudian cacat dari demokrasi itulah yang coba kita selesaikan. Sampai hari ini kita punya banyak dilema demokrasi. Misalnya, apakah pemilu, apakah pilkada itu menyelesaikan masalah? Apakah dengan memilih langsung pemimpin di daerah, maka otomatis negara ini atau daerah tersebut akan langsung sejahtera misalnya. Ya, misalnya tahun 2020 kemarin, ya kita melaksanakan pilkada di tengah bencana COVID. Ya, jadi lagi tinggi-tingginya COVID, tapi pemerintah mengatakan, oh dah kita pilkada. Ya, pilkada Kalsel bahkan tertunda sampai hari ini, ya gara-gara PSU-nya dibawa lagi ke MK. Ya, jadi demokrasi seperti itu. Ya, demokrasi itu selalu ricuh, demokrasi itu selalu bising, ya, tapi dia berorientasi kepada rakyat. Ya, idealnya seperti itu. Ya, tapi demokrasi nggak sempurna. Ya, jadi tidak serta-merta kemudian kalau kita punya presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, ya Bapak ingat presiden pertama kita Pak SBY, yang pertama dipilih oleh rakyat itu Pak SBY tahun 2004. Ya, Bapak ingat itu, sangat ingat karena Bapak pernah jadi pemantau pemilu tahun 2004 itu. Tapi apakah kemudian ketika pemerintah dan presiden dipilih langsung oleh rakyat maka semuanya akan langsung sejahtera? Tidak juga. Apakah ketika gubernur dipilih langsung lewat pilkada serentak dan langsung tahun 2020 kemarin, ya itu apakah kemudian langsung sejahtera? Enggak. Ya, masih banyak problem-problem kita. Ya, money politik misalnya, ya pembelian suara atau vote buying istilahnya, ya pembelian suara dalam pilkada itu masih banyak. Makanya kemudian PSU kita sampai tertunda, ya pemungutan suara ulang di Kalsel itu kan sampai ditunda lagi nih sekarang. Kita masih punya PJ, ya, PJ gubernur. Kita belum punya gubernur definitif sampai hari ini Bapak rekam video ini. Nah itu kan demokrasi. Demokrasi memang penuh konflik dan intrik. Nah tetapi hukum, ya Bapak akan cerita sedikit ya. Jadi hukum itu adalah mekanisme bagaimana caranya supaya demokrasi ini bisa berjalan sesuai relnya. Nah, itu bedanya orang hukum sama orang politik. Ya, jadi kalau kita bicara politik, kita bicara bagaimana cara mendapatkan kekuasaan. Betul ya? Politik itu bagaimana cara mendapatkan kekuasaan. Semata itu. Bagaimanapun caranya, yang penting kita berkuasa. Itu politik. Nah, tapi hukum, orang hukum adalah orang yang mencoba untuk meluruskan politik di jalan yang benar. Jadi bagaimana caranya supaya pilkada kita bersih dari politik uang, pembelian suara, dan lain-lain. Maka kemudian dibentuklah lembaga-lembaga hukum, penegakan hukum. Makanya kita punya Bawaslu. Ya, kita punya KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ya kan? Kita punya DKPP. Ya kan? Kita punya kejaksaan, kita punya kepolisian ya yang bertugas untuk penegakan hukum. Walaupun tentu belum sempurna. Ya, jadi belum sempurna demokrasi kita dari tahun 2004 sampai sekarang. Tentu masih banyak hal yang bisa kita kritisi. Nah, tugas sarjana hukum, ya, tugas mahasiswa hukum adalah untuk mengkritisi itu. Nah, jadi orang hukum itu bukan semata membaca undang-undang, ya, bukan semacam membaca teori, tetapi orang hukum juga harus bisa memahami apa yang terjadi di luar sana secara realis. Ya, jadi Bapak akan bicara teori-teori nanti pertemuan berikutnya, tetapi teori-teori tersebut tetap harus kita bawa
ke bumi Indonesia. Ya, kita bawa ke konteksnya. Kemudian kita pertanyakan bagaimana teorinya, apakah sudah tetap, apakah sudah sesuai atau tidak dengan implementasinya. Nah, kira-kira begitu supaya kita bisa lebih kritis dalam belajar hukum. Baik, Bapak rasa untuk pertemuan pertama ini saja dulu. Nanti akan Bapak kasih materi tambahan dan juga akan Bapak kasih materi dan juga soal ya, soal latihan kalian.